Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Senang sekali bertemu lagi dengan saya Dr. Aditya Dharma. Pada hari ini saya akan memberikan materi tentang coronavirus yang sedang booming baik itu di negara kita sendiri maupun di dunia. Jadi saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan coronavirus, lalu coronavirus itu menyebabkan apa dan bagaimana kita menanggulanginya. Saya akan menjelaskan, kita mulai saja ya. Teknisi. Jadi apa sih yang maksud dengan coronavirus? Coronavirus yang sering disebut dengan COVID-19 itu adalah suatu virus yang bentuknya adalah RNA. Ya, dia merupakan suatu keluarga dari family Coronaviridae. Apa tuh family Coronaviridae? Nih, saya jelaskan bahwa sebenarnya coronavirus ini tidak terbentuk cuma yang sekarang saja, tapi pada dulu itu sudah ada yang namanya coronavirus. Nah, yang mungkin yang kita pernah dengar itu adalah seperti MERS, ya, yang ramai di Timur Tengah. Ya. Lalu ada juga SARS, ya, yang ramai juga waktu itu kebetulan di Cina juga. Nah, dia ini adalah satu golongan sama dengan COVID-19, ya, baik itu SARS maupun MERS. Ya. Bedanya apa? Bedanya itu mungkin dari cara penularannya saja. Ya, kalau SARS itu penularannya sebelum ke manusia itu sebenarnya musang atau kucing luwak yang menyampaikan diserang oleh kelelawar sehingga si virus SARS-nya itu masuk ke manusia. Lalu selain itu apa lagi? Kalau MERS itu biasanya terkena karena unta. Jadi si unta ini terinfeksi terlebih dahulu dari kelelawar. Nah, bagaimana dengan COVID-19 ini? Untuk COVID-19 ini, ya, kita belum tahu nih kelelawar itu menyerang mana dulu. Yang pasti, ya, waktu kejadian di Wuhan itu terletaknya adalah masyarakat yang ada di pinggiran kota Wuhan itu sedang mengkonsumsi yang diinformasikan adalah jenis makanan kelelawar. Nah, penyerangannya antara manusia ke manusia pun bisa. Ya, itu perbedaan antara SARS, MERS, dan Corona. Nah, angka kematiannya gimana? Sebenarnya kalau angka kematian itu lebih besaran MERS dibanding SARS dan Corona atau COVID-19 ini. Nah, bentuk virusnya sendiri adalah seperti ini. Dia memiliki satelit-satelit nih. Nah, satelit-satelitnya nantinya akan semua selnya akan masuk dan satelit-satelit ini nanti akan berhubung dengan S, namanya di dalam tubuh kita ada namanya S, ya. Nah, S ini nanti akan kontak akan menyambung dengan tubuh manusia. Nah, bisa di X seperti sini. Nah, coronavirus yang saya jelaskan, coronavirus ini sebenarnya keluarga dari virus coronavirus yang menyebabkan penyakit itu dari penyakit yang ringan sampai penyakit yang berat. Ya, tadi sudah sampaikan sebelumnya ada 2 jenis penyakitnya juga, yaitu SARS dan MERS. Ya. Nah, virus corona ini sebenarnya zoonosis. Penularannya itu sebenarnya dari binatang ke manusia. Tapi untuk yang COVID-19 ini punya keunikan sendiri, dia bisa menularkan dari manusia ke manusia melalui percikan bersin. Nah, jadi harus diperhatikan hati-hati untuk kasus COVID-19 ini penyebarannya bukan hanya dari binatang ke manusia, tapi dari manusia ke manusia. Ya, dan ini adalah virus yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Tiba-tiba virusnya ini ada, dan menurut penelitian awal dia itu berada pertama kali ada di Wuhan, Cina. Diteliti dia adalah warga Wuhan yang memiliki riwayat yang bekerja atau penanganannya atau mengunjung ke daerah pasar grosir makanan laut mana, dia banyak yang mengalami gangguan pernafasan, demam, sehingga diteliti
akhirnya positiflah virus corona ini. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, kita harus mengerti apa sih yang dimaksud dengan ODP, apa yang dimaksud dengan PDP, suspek dan positif. Sebenarnya kan udah tidak ada suspek ya, jadi ODP, PDP dan positif. Nah, kalau yang ODP itu adalah semua orang, ya, dia yang datang dari luar negeri atau berkunjung dari wilayah yang endemik dengan adanya corona, ya, dan dia memiliki gejala ringan, misal ada demamnya atau ada batuk yang sangat bergejala, maka kita masukkan dia orang dalam pemantauan. Nah, sedangkan kalau dia sudah memiliki beberapa gejala seperti demam, batuk, ya, lalu sesak nafas, itu kita pastikan dia adalah PDP. Dan yang dikatakan positif bila hasil swabnya dan hasil PCR-nya sudah menunjukkan ada suatu virus corona. Nah ini perbedaannya pasien dalam pengawasan itu biasanya memiliki gejala demam, ya, ada riwayat demam, ada batuk, pilek dan nyeri tenggorokan, ada pneumonia ringan, ya, tidak sampai sesak nafas yang berat. Sedangkan kalau yang orang dalam pemantauan, dia ada demam, batuk, nyeri tenggorokan, dan disertai adanya faktor resiko, ya. Nah, kita lihat ini di dunia, ya, per hari ini jam 7:30 dikatakan bahwa terdapat 1.346 orang yang positif, ya, orang yang positif terkena corona. Dari 1.000.000 ini 74.679 itu mengalami kematian, ya, ada yang mengalami kematian. Dan yang sudah sembuh sekitar 276.636. Ya, paling banyak negara mana? Paling banyak adalah negara Amerika sekarang. Waktu pertama-tama Cina yang paling unggul. Tapi sekarang Cina sudah bisa menekan penyebarannya, tetap berada di angka 82.000 dan penambahan kasus pun sudah sangat sedikit, bahkan dikatakan tidak ada. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nih, Indonesia, ya, per tadi pagi sudah di angka 2.491. Ya, jadi sangat lumayan banyak. Soalnya apa? Waktu pertama kali ditemukan waktu bulan awal Maret itu baru 1-2 orang yang kena positif. Tapi sekarang dalam waktu 1 bulan itu udah angka di angka 2.000. Ya. Nah ini pertanyaannya. Nah sebenarnya tuh yang beresiko untuk terjadi kematian tadi itu sebenarnya di usia berapa sih? Nih, sebenarnya paling beresiko untuk terjadinya kematian adalah yang usianya di atas 50 tahun. Kenapa? Dikarenakan orang-orang yang di atas 50 tahun memiliki penyakit penyerta seperti kencing manis, ya, darah tinggi, ya, stroke, penyakit pernafasan lainnya seperti asma, kanker ataupun penyakit penurunan imun tubuh. Ya. Tapi kalau untuk anak-anak atau dewasa muda itu sangat jarang sekali ditemukan kematian. Ya. Nah ini, ya, dikatakan bahwa 14% ya itu kematian terbanyak tapi di atas 80 tahun. Dan paling banyak adalah menyerang laki-laki dibanding perempuan. Dan ini penyakit-penyakit penyertanya ada cardiovascular disease, ada diabetes, ada gagal ginjal, ada hipertensi, kanker, ya. Jadi paling banyak penyebab kematiannya penyakit penyerta dan gangguan dari kardiovaskuler. Nah, di Indonesia sebenarnya orang yang pertama kali tertular corona itu bukan letaknya di Indonesia, tapi ada warga negara Indonesia sedang bekerja di Singapura dan pada tanggal 4 Februari dinyatakan positif di sana. Tapi karena dia sedang bekerja di luar Indonesia, maka kasus ini dimaksud dengan kasus Singapura, bukan kasus di Indonesia. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri pada tanggal 2 Maret, ya, Presiden kita Joko Widodo menginformasikan ada 2 orang positif corona, ya, 2 orang yang terkena corona ini letaknya ada di Jawa Barat, ya. Dia tertular karena bertemu dengan warga negara yang asalnya dari Jepang yang dinyatakan positif corona. Ya, 2 orang ini akhirnya tertular, tapi saat ini
pasien ini sudah sembuh, ya, sudah sembuh. Nah, per hari ini yang tadi saya sampaikan bahwa ini data ya, kalau ini data yang dari ambil waktu 6 April itu 2.491 dinyatakan positif, sembuhnya Indonesia sudah di angka 192, sedangkan yang meninggal sudah di angka 209. Kalau dilihat dari persentase yang meninggal, Indonesia itu ada di angka persentase 8,39%. Jadi cukup tinggi. Ya. Yang paling tinggi adalah Italia. Italia persentase kematiannya di angka 12,33%. Ya. Sedangkan untuk Cina sendiri cuma di angka 4%. Jadi Cina sendiri bisa untuk mempertahankan angka kematiannya itu sangat rendah. Nah, Indonesia di sini masih cukup tinggi, mudah-mudahan bisa untuk diturunkan lagi angkanya. Nah, di Jawa Barat sendiri gimana nih? Untuk Jawa Barat sendiri, orang yang dinyatakan positif COVID itu di angka 263, ya. Sedangkan yang baru sembuh 13 dan yang meninggal di angka 29. Ya. Kerawang, ya, kita dari Kerawang nih, di Kerawang yang dinyatakan positif ada 34 orang. Ya. Dari 34 orang ini, 1 orang dinyatakan meninggal. Ya, yang dinyatakan PDP ada 45 dan yang ODP itu ada 2039 orang. Yang didata per 6 April jam 2 siang kemarin, ya, jam 2 siang. Nah, gimana sih dong cara penularan penyakit corona ini atau COVID-19 ini? Sebenarnya cara penularannya itu dengan cara droplet. Ya, jadi saat penderita COVID-19 ini batuk, ya, batuk menghembuskan nafas dan bersin. Bila ada orang yang di depannya jaraknya itu kurang dari 1 meter, maka kemungkinan besar dia akan langsung tertular. Karena si bersinnya itu dropletnya akan menyebar masuk ke mulut dan hidung dari orang yang di depannya, ya, lalu bisa terjadi penularan. Nah, dok, kalau kita jaraknya lebih dari 1 meter, apakah kita tidak akan terkena corona? Belum tentu. Kenapa? Karena tetesan cairan yang tadi batuk bersin itu bisa menempel di permukaan meja, ya, telepon, handphone, lemari, ya, atau tisu, sarung tangan. Jadi dia dapat menempel di sana. Ya. Setelah itu orang lainnya itu bisa memegang mejanya, kursinya, lemarinya, bisa memegang itu semua tanpa dia sadari, tanpa dia sebelum cuci tangan, dia desak-desak hidung, desak-desak mulut, mata, akhirnya terjadilah penularan juga. Ya, soalnya saya informasikan bahwa si virus corona ini masih bisa bertahan di suhu sekitar 30 sampai 40 derajat Celcius. Ya, masih bisa bertahan itu di suhu 30 sampai 40 derajat Celcius. Nah, kalau orang yang resikonya usia 40 tahun, kemudian tubuhnya rentan, itu bisa mengakibatkan gangguan yang lebih berat lagi, seperti gangguan pernapasan yang sangat hebat, seperti sesak nafas. Ya. Nah, ini gejala-gejalanya, ya, yang tadi saya bilang bahwa gejalanya ada demam, batuk, dan gangguan pernafasan. Kalau berat, itu bisa gejalanya seperti orang yang pneumonia, sesak nafas berat, bahkan bisa mengalami gagal ginjal. 98% sebenarnya gejalanya demam, ya, lalu disertai dengan batuk dan sesak nafas. Nah, apa sih dok pembedanya antara COVID-19, flu, dan masuk angin? Sebenarnya kalau COVID-19 ini yang gejala khasnya itu udah pasti ya, tadi sedang demam, batuknya itu adalah batuk kering, lalu ada juga sakit tenggorokan dan sesak nafas. Itu gejala khasnya. Jarang sekali mengalami hidung tersumbat, diare, bersin-bersin itu jarang, ya. Tapi kalau flu, ya, kalau flu itu gejala khasnya itu ada rasa lelah, ada demam, ada batuk, ada sakit kepala, ya. Kalau di COVID-19 sakit kepalanya makan jarang, ya. Sedangkan untuk masuk angin dia tidak ada rasa demam, ya, tidak ada rasa sakit kepala, ada cuma lelah, bersin-bersin, otot-ototnya sakit, gitu. Jadi pembedanya sebenarnya sangat tipis, tapi kalau COVID-19 lebih mengarah ke demam, batuk,
pilek dan gangguan pernafasan. Nah, virus corona ini memiliki masa inkubasi kurang lebih 2-14 hari. Yang paling seringnya itu adalah di hari kelima sampai hari ke-7. Ya. Jadi biasanya gejala itu tidak muncul pas hari pertama terkena infeksi, tapi bisa muncul mungkin di hari kedua, ketiga, sampai ke hari ke-14. Oleh karena itu kadang-kadang orang di karantina itu harus 14 hari. Ya, di karantina 14 hari. Soalnya kenapa? Belum tentu hari pertama, hari kedua, hari ketiga gejalanya langsung muncul. Dan gejalanya yang tadi saya sampaikan ada demam, batuk dan sesak nafas. Kalau berat bisa gangguan seperti pneumonia, gangguan pernapasan akut, gagal ginjal dan bahkan kematian. Tingkat keparahan ini dipengaruhi juga oleh penyakit penyerta. Ya, yang tadi saya bilang seperti kencing manis, darah tinggi, asma, kanker, atau gangguan kardiovaskular atau gangguan pembuluh darah jantung. Ya. Nah, penyebarannya, penularannya ya, melalui percikan bersin dan batuk. Dan ketika saat ini belum ada vaksin maupun obat yang pasti, yang sudah diresmikan belum ada. Ya, cuman diinformasikan, kloroquine, ya, kloroquine itu bisa menjadi alternatif. Tapi ada juga kasus yang di kloroquine meninggal juga, jadi belum pasti juga. Ada juga yang mengatakan kemarin remdesivir, tapi belum pasti juga. Jadi sampai saat ini masih dilakukan uji coba penelitian untuk obat dan vaksin dari coronavirus. Ya, jadi sampai saat ini belum ada obat dan vaksin yang terbukti pasti efektif dan aman untuk virus corona. Ya, obat-obatan yang diberikan bisa seperti kloroquine, hidrokloroquine, Avigan, lopinavir itu belum memiliki bukti klinis yang cukup untuk sebagai obat COVID. Ya. Bahkan di Amerika dan Nigeria mengatakan bahwa ada yang keracunan kloroquine sehingga terjadi kematian. Oleh karena itu, saya himbau hati-hati bagi masyarakat yang langsung beli obat sendiri kloroquine, jangan langsung makan asal minum obat. Siapa tahu dosisnya tidak cocok sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, ini dari salah satu rumah sakit rujukan. Ada juga pemberian vitamin atau multivitamin. Yang penting sebenarnya untuk penanganan ini adalah dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, bahkan ada juga yang memberikan vitamin C dosis tinggi, ya, informasinya seperti itu. Nah, jadi pasien itu kalau dirawat nih di rumah sakit dikatakan boleh pulang saat kapan? Bila hasil rapid testnya negatif sebanyak 2 kali baru boleh pulang. Ya. Nah, ada 132 rumah sakit rujukan ya di Indonesia yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Nah, untuk daerah sekitar Jakarta dan Jawa Barat sendiri ada rumah sakit Sulianti Saroso, Persahabatan, Gatot Subroto, ada juga Fatmawati, ada juga rumah sakit RSAL ya sudah ditunjuk, Gatot Subroto udah ya. Untuk Jawa Barat, nah ini untuk Jawa Barat ada rumah sakit Hasan Sadikin, Slamet Garut, Gunung Jati Cirebon, Otisulu Bandung, Indramayu, Subang, ada juga rumah sakit Justira. Untuk Karawang gimana? Nah, Karawang sudah ditetapkan bahwa rumah sakit umum daerah Karawang itu sebagai rumah sakit rujukan untuk di Kabupaten Karawang. Ya. Nah, bagaimana sih dok cara pencegahannya? Nih, sebenarnya cara pencegahannya ya tidak terlalu susah, tapi harus dijalankan. Yang pertama untuk mencegah adalah selalu cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Ya, jadi cara cuci tangan itu ada 2 cara. Pertama ada yang dengan menggunakan sabun dan air mengalir, ada juga yang menggunakan hand sanitizer. Kalau menggunakan sabun, waktunya itu adalah 40 sampai 60 detik. Sedangkan kalau menggunakan hand sanitizer, waktunya itu 20 sampai 30 detik. Nah, bagaimana kita cuci tangan menggunakan dengan cara yang benar? Ini, jadi cuci tangan itu ada 6 langkah. Ya, yang pertama adalah telapak tangan. Ya, setelah telapak tangan, lalu adalah punggung tangan kanan dan kiri. Lalu setelah punggung tangan adalah jari-jari. Ya, setelah jari-jari, ya setelah jari
maka adalah ruas-ruas jari. Ya, setelah ruas-ruas jari, baru adalah ibu jari dan sekitarnya. Setelah ibu jari dan sekitarnya, baru kuku kanan dan kiri. Itu cara cuci tangan yang benar. Ya, sama ya, cara cuci tangan ada 6 langkah. Nah, lalu setelah cuci tangan apa? Setelah cuci tangan, gunakan tisu saat batuk atau pilek. Kalau bisa menggunakan masker, tapi kalau masker tidak ada, bisa menggunakan tisu. Dok, kalau tisu nggak ada gimana? Bisa menggunakan lengan baju bagian dalam. Dengan menggunakan lengan baju bagian dalam, maka droplet atau virus-virus itu tidak akan menyebar ke udara. Ya. Lalu setelah itu makan dengan gizi yang seimbang seperti sayuran dan buah-buahan. Lalu konsumsi makanan yang matang, jangan yang setengah matang. Ya. Zaman sekarang suka banget tuh yang namanya barbecue yang setengah matang, daging setengah matang. Usahakan sekarang makan daging yang matang. Ya, soalnya kita nggak tahu di daging itu apakah terinfeksi virus corona atau tidak. Ya. Lalu hati-hati ketika kontak dengan hewan. Ya, hati-hati. Soalnya kita juga nggak tahu hewan apakah sudah terinfeksi corona atau tidak. Informasinya di Inggris katanya ada binatang peliharaan yang dinyatakan positif. Makanya sangat hati-hati. Dan bila demam, batuk, pilek, serta sesak napas, segera datang ke fasilitas kesehatan. Nah, ini juga ya, sebenarnya pemerintah sudah menerapkan namanya GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ya, dengan cara apa? Aktif berolahraga, lalu makan makanan yang bergizi, hindari rokok dan alkohol, lalu istirahat yang cukup, dan yang terakhir adalah manajemen stres. Ya, sebenarnya pemerintah itu sudah menjelaskan tentang GERMAS. Lalu yang kedua adalah menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih sehat. Ya, dengan cara yang tadi cuci tangan, lalu tidak mengkonsumsi daging mentah, hindari kontak dengan orang sakit, ya, dan jika mengalami gejala demam langsung datang ke rumah sakit, dan saat sakit gunakan masker. Ya. Jangan bepergian ke tempat yang endemik, ya, ke kota-kota yang endemik atau zona merah. Usahakan tidak menghadiri atau datang ke kota tersebut. Ya. Lalu kalau terpaksa harus datang, ya mau nggak mau setelah pulang ke kotanya harus dicek apakah ada demam, batuk, pilek. Ya. Jadi cuci tangan. Nah, cuci tangan kapan sih? Nah, cuci tangan minimal di waktu-waktu ini, sebelum makan, sesudah buang air besar, sebelum memegang bayi, ya, sesudah membersihkan atau ya sesudah membersihkan bayi, dan sebelum menyiapkan makanan. Ini minimal cuci tangan di saat 5 hal ini. Tapi sekarang usahakan kalau sudah curiga untuk kena ke tempat yang kotor, usahakan langsung cuci tangan. Nah, ini ada etika batuk dan bersin, ya. Saat batuk dan bersin, usahakan mulut tertutup dengan tisu. Ya. Bila tidak ada tisu, gunakan yang tadi ya, lengan baju bagian dalam. Setelah selesai, tisunya dibuang ke tempat sampah yang tertutup, lalu kita cuci tangan. Ya. Ini sama ya. Nah, pakai masker pun ada caranya. Ya. Saat pakai masker, usahakan sebelum menggunakan masker kita cuci tangan terlebih dahulu. Setelah cuci tangan, usahakan masker itu menutupi mulut dan hidung. Masker yang berwarna masker bedah, usahakan yang warna hijaunya itu berada di depan. Ya, jangan yang warna hijaunya di belakang. Ya. Lalu pas bagian atas usahakan ditekan untuk posisinya sesuai dengan hidung kita. Ya. Lalu saat menggunakan masker, jangan bagian depan masker itu kita sentuh-sentuh, karena bagian depan masker itu malah yang risiko terjadinya penularan. Karena orang yang bicara sama kita, si virusnya itu tertahan di bagian masker bagian depan. Ya. Dan ganti masker yang baru bila setelah pemakaian, jangan dipakai berkali-kali. Ya. Dan usahakan setelah dipakai digunting masker.
Soalnya kadang-kadang ada oknum yang tidak baik itu direus, dicuci lalu diperjualbelikan. Ya. Nah ini contohnya ya, pakai masker mulut dan hidungnya tertutup, ya kanan kirinya pun tertutup. Nah dok sekarang masker mahal dok, jadi nggak perlulah kita pakai masker yang seperti ini, bisa juga kita menggunakan masker kain, ya. Jadi masker kain pun efektif untuk mengurangi penyebaran virus corona. Nah kalau masker N95 dan masker bedah ini sekarang itu gunanya untuk tenaga medis, sedangkan yang masyarakat bisa menggunakan kain untuk dijadikan masker, itu masker kain. Ya. Nah jangan lupa pola hidup sehat ya, tidur cukup, kurangi stres, ya makan banyak sayur, olahraga futsal boleh, tapi rokok dan alkohol jangan, ya. Dan jangan lupa hindari stres, jadi hidup harus bahagia. Nah, pemerintah juga sudah melakukan namanya social distancing atau physical distancing. Apa sih? Sebisa mungkin kita diam di rumah. Kenapa? Dengan kita diam di rumah, maka menghindari penyebaran virus corona. Hindari tempat umum seperti mal dan bioskop. Nah kebetulan di Kerawang mal dan bioskop sudah tutup, jadi sudah tidak bisa ke tempat ini semua. Ya. Usahakan di waktu terbuka berjemur dengan matahari. Nah, waktu berjemur yang baik diinformasikan sekitar jam 10 sampai jam 11. Ya. Lalu hindari tempat tertutup lembab seperti gedung ber-AC, karena semakin dingin katanya virus itu semakin baik untuk berkembang biak. Ya. Lalu hindari kerumunan, reuni, arisan, apalagi kumpul dengan orang yang lebih dari 10 orang dalam satu tempat, ya. Dan hindari kegiatan massal. Nah di rumah, kalau kita di rumah itu gimana? Virus jadinya nggak kelayapan, jadi penyebaran virus pun akan berkurang. Atau mengetepkan virus dari orang lain, ya. Jadi kalau dua ini terlaksana maka tidak akan menyusahkan tenaga medis. Kenapa tidak menyusahkan tenaga medis? Bukan tenaga medis pun disusahkan, akan tetapi sekarang tuh banyak sekali masyarakat orang yang mengalami terinfeksi virus. Sedangkan tenaga medis itu terbatas, baik dokter dan perawat tenaga terbatas. Semakin banyak yang sakit, tenaga medis pun semakin banyak yang dibutuhkan. Tapi tenaga medis terbatas, akhirnya nanti juga tenaga medis bisa tumbang kalau kebanyakannya sakit. Oleh karena itu, bantulah tenaga medis dengan cara apa? Memutus rantai penyebaran virus dengan cara apa? Diam di rumah. Nah, saya informasikan bahwa virus corona ini, COVID-19 ini tidak menular melalui udara, ya. Jadi dia itu tidak menular melalui udara, tapi dia harus ada droplet, ya. Jadi kalau udara itu, kalau udara biasa dia tidak ada, tapi dia akan menular melalui droplet, ya. Makanya droplet ini keluar bila saat dia batuk, saat dia bersin, saat dia pilek, ya. Nah, akan isolasi secara mandiri, ya. Tetap di rumah, menggunakan lengan dalam bila bersin dan batuk, selalu cuci tangan, buka jendela, ya, sama kayak tadi. Jangan gunakan alat makan secara bergantian, cuci peralatan dengan sabun, jaga jarak minimal 1 meter, dan gunakan masker, ya. Nah, kalau di rumah bagaimana dong? Bila di rumah usahakan sirkulasi udara dalam ruangan baik, ya. Bila ada jendela, tirai jendela itu dicuci 2 kali dalam seminggu, ya. Dan bersihkan juga kawat-kawat penutup lubang, ventilasinya juga harus baik, ya. Dan usahakan rumah bebas rokok. Nah, lantainya gimana? Lantai usahakan dipel 2 kali sehari. Kalau nggak 2 kali sehari ya minimal 1 kali sehari, ya. Minimal 1 hari sekali pada pagi hari. Dan bisa menggunakan pembersih lantai atau dengan campuran cairan pemutih atau klorin, ya. Dengan takaran campurkan 50 ml klorin untuk 3-4 liter air, ya. Nah, tempat tidur sendiri, ya, harus nih sarung bantal, ya. Lalu spray harus sering dicuci, jangan dipakai tidur terus. Dan saat pengendaman usahakan direndam 5-10 menit dengan cairan pemutih, ya. Lalu keringkan di tempat yang tidak berpolusi, ya, tempatnya harus yang aman.
ya itu. Lalu makanan, nah ini makanan pun kayak piring, gelas itu harus dicuci dan pisahkan sisa makanan. Kalau ada sisa makanan di tempat makan kita, usahakan dipisah di plastik lalu diikat, lalu dibuang ke tempat sampah. Ya, lalu cuci peralatan masak dan makanan dengan sabun cuci piring yang berkadar pH-nya itu asam, ya, yang mengandung lemon atau jeruk nipis. Ya, dan pastikan juga kebersihan dari spons pencucinya. Ya. Nah, untuk karpet, ya, karpet dan kursi juga diusahakan untuk sering dibersihkan, ya, dicuci, lalu di vacuum cleaner, lalu kalau bisa dijemur, ya, usahakan dijemur untuk karpet, ya. Nah, pakaian, kalau untuk pakaian, usahakan pakaian selalu diganti tiap pagi dan sore, ya. Bagi pekerja tidak menggunakan pakaian yang sama berhari-hari, ya. Gunakan pakaian cadangan agar pakaian yang bekas bisa langsung dicuci. Ya, jika dari luar rumah segera mandi dan ganti pakaiannya. Nah, sedangkan untuk alat kerja atau belajar, usahakan laptop, ya, handphone itu dibersihkan dengan alkohol 70% atau cairan pemutih. Ya, jadi yang dibersihkan handphone pun harus dibersihkan dengan apa? Bisa dengan cotton bud, ya. Terus habis itu kalau yang nggak ada alkohol gimana? Bisa menggunakan cuka putih, ya, atau bisa beli casing yang anti mikroba, ya. Jadi ini untuk kebersihan HP. Nah, WHO dan pemerintah sudah menyarankan agar semua pakai masker. Kalau berpergian gunakan masker. Tujuan apa? Untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini. Ya, jadi kalau teman-teman semua kalau sedang berpergian keluar rumah wajib menggunakan masker. Ya. Ini pemerintah juga sudah mengimbau bahwa biaya pengobatan virus corona itu ditanggung oleh negara. Kalau ke rumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Nah, pemerintah juga sudah menyaring warga negara asing sudah tidak bisa masuk ke Indonesia. Kalau mau masuk pun harus dengan persediaan yang sangat ketat. Ya. Nah, ketika pulang rumah, ya, langsung mandi. Ya, pulang rumah langsung mandi. Nggak usah nyender-nyender dulu, nanti jadi mager. Nggak usah pegang-pegang anak dulu, ya, langsung mandi, nanti anak malah tertular. Dan jangan gantungkan baju, ya, langsung masukkan ke tempat cuci, direndam dengan cairan pemutih, ya. Lalu ingat, ya, harus pembatasan sosial berskala besar. Dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah, PSBB, seperti sekolah di stop dulu bisa melalui online, lalu tempat kerja pun sudah mulai ada WFH, ya, work from home. Ya. Nah, ini bila ada masalah di Karawang bisa menghubungi hotline di layar ini dengan dokter Yayu atau dokter Normala atau dokter Mala, ya. Nah, ini kalau untuk yang Jawa Barat, ini hotline-nya, ya, Dinas Kesehatan Jawa 0812 2023 dengan panggilan darurat 119, atau langsung ke Kemenkes dengan nomor 1521 0411 atau 0812 12 3119. Oke, sekian dari saya mengenai virus corona ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, tidak adalah yang terkena virus corona, dan pastikan tetap berperan aktif untuk mencegah penularan virus corona dengan cara stay at home. Bila tidak bisa tinggal di rumah, usahakan menggunakan APD, masker tidak perlu masker bedah, bisa juga dengan menggunakan masker kain. Saya cek dulu apakah ada yang bertanya. Ya dok, ada pertanyaan nih di Instagram dari Fitriana_RS. Dok, kalau pakai Wipol untuk disinfektan takarannya berapa ya? Nih, jadi
untuk tadi ada pertanyaannya dari Fitriana ya dari Instagram ya. Jadi dikatakan kalau untuk desinfektan takarannya gimana kalau menggunakan Wipo atau pembersih lantai? Ini yang tadi saya bilang bisa menggunakan takaran campuran yaitu 50 ml untuk 3 sampai 4 liter air. Ya, jadi takarannya seperti ini. Tapi hati-hati ya, desinfektan jangan sampai mengenai mata dan hidung. Kenapa? Bisa mengakibatkan iritasi pada mata dan hidung, bisa mengakibatkan bersin-bersin. Jadi malah mengakibatkan penyakit yang lain. Ya, jadi usahakan kalau memang membersihkan untuk membersihkan alat lantai, meja itu bisa menggunakan seperti ini. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi dok dari Instagram dari Mimivisa. Dokter, tadi disampaikan virus corona tidak menular melalui udara. Kok bisa dok? Ya, jadi virus corona itu memang tidak menular melalui udara, tapi menular melalui droplet. Ya, si virus itu tidak mengambang di udara, tapi dia harus menggunakan droplet. Droplet itu ya seperti cairan batuk, pilek yang bersin. Ya, dia tidak serta-merta di udara mengambang-ambang seperti itu, tidak. Jadi virus corona itu bisa menginfeksi bila ada droplet atau dia cairannya itu, cairan droplet itu ditaruh di dalam atau ada di dalam mejanya itu tersentuh oleh tangan kita, lalu tangan kita menyentuh hidung atau mulut atau mata, itu bisa terkena infeksi. Tapi dia tidak mengambang di udara bebas, dan dia harus menggunakan droplet. Ini dok, ada satu pertanyaan lagi nih dari aplikasi Zoom dari Muhammad Ali Akbar. Dok, apa betul masker kain harus diganti selama 4 jam sekali? Oke. Untuk kain masker sebenarnya belum ada kepastian untuk diganti setiap 4 jam sekali. Akan tetapi bila memang sudah basah, sudah kelihatan kotor, usahakan kain masker itu langsung diganti. Ingat ya, kain masker harus 3 lapis. Ya, pembuatannya harus 3 lapis. Jadi kalau memang sebelum 4 jam udah kotor, ya mau harus diganti. Tapi masker kain biasanya bisa dicuci. Ya, setelah dicuci bisa kita gunakan lagi. Ada lagi yang bertanya? Ada dok, satu lagi dok Ya. dengan Ibu Fitriana _RS. Dok, untuk sterilisasi untuk sayur dan buah-buahan yang baru dibeli di tukang sayur bagusnya pakai apa ya dok? Terima kasih dokter. Nah, saya jadi nyebut nama-namanya tapi nggak usah. Jadi sebenarnya bisa dibersihkan dengan cairan pembersih, ya banyak ya, ada cairan pembersih sayuran. Saya nggak yakin kalau nyebut namanya, tapi ada di situ bisa digunakan. Jadi gunakan saja sabun pembersih sayuran, ya itu sudah banyak di mana-mana, bisa digunakan dengan cara beri 1 tetes lalu dikasih cairan dalam satu tempat, nah baru dibersihkan sebelum dimasak atau sebelum dikonsumsi. Ada lagi? Ya dok, satu lagi nih dok. Ya. Dok, maaf dok, tadi nggak lihat dari awal jadwal untuk webinar lagi kapan ya dok? Oh, oke. Jadwal webinar kita akan webinar di bulan April ini setiap hari Selasa dan hari Kamis, ya. Jamnya itu sekitar jam 3. Jadi tunggu saja di hari Kamis, dan hari Kamis ini temanya adalah tentang penyakit jantung koroner. Nah, bagaimana kita mengetahui gejala-gejala penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan apa yang harus kita lakukan bila kita memiliki faktor risiko seperti itu, dan bagaimana bila kita terkena serangan jantung. Jadi hari Kamis jam 3 bersama saya lagi, kita akan membahas mengupas tuntas tentang penyakit jantung koroner. Oke, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman semua sudah berpartisipasi dalam acara webinar kesehatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan masyarakat di lingkungannya. Mohon maaf bila saya ada kesalahan.